Jadi ada satu cowok dari Kalimantan yang ngirim cerita ke gue, Bi. Nah, dia minta disamarin namanya ya. Jadi kita sebut aja nama cowok ini tuh Akbar. Akbar ini punya kakek, dan kakeknya itu tuh sering banget cerita sama Akbar tentang leluhurnya dulu. Kalau leluhurnya itu pendekar. Ya berarti kasarannya ya Akbar juga punya keturunan pendekar lah kalau kayak gitu. Iya. Nah karena dari kecil Akbar tuh didoktrin sama kakeknya kalau mereka tuh keturunan pendekar, cerita mulut tuh kakek bolak-balik kayak gitu. Akhirnya sampai gede pun si Akbar jadi kayak selalu kepikiran dan ngerasa kalau dia tuh dalam tanda kutip oke gitu lah. Nah anyway, Akbar tuh umurnya sekarang 24 tahun ya. Pas Akbar kuliah, dia tuh punya temen deket yang ternyata bisa ngeliat makhluk halus, bahkan bisa nerawang gitu orangnya. Akbar nanya-nanya nih ke temennya soal keluarga dia, karena kan dia dapat cerita kalau keluarga itu pendekar dari kakek doang kan, bukan dari orang lain gitu. Ngevalidasi kalau dia tuh beneran keturunan pendekar, dan ternyata Akbar tuh emang disukain sama banyak cewek. Nah si Akbar tuh jadi kayak ngerasa kalau dia tuh ya harus ketemu lah sama pendekar, atau ya bisa dibilang leluhurnya inilah. Dan saking penasarannya, dia tuh mau pakai mantra-mantra buat dia tuh bisa kelimpahan ilmunya si leluhurnya itu, dan biar dia tuh bisa dapetin cewek yang dia suka, dia mau gitu. Di situ dikasih tau lah sama temennya yang punya ilmu buat baca mantranya. Dikasih tahu tuh kalau misalnya si Akbar ini harus bikin tambang liring. Apa tuh? Jadi kayak tambang liring itu bentukannya kayak gambaran gitu, Nat. Bahannya tuh bisa terbuat dari kulit hewan, kain atau kertas. Nah tambang liring tuh kayak gambar-gambar wayang segala macam. Jadi kayak kertas pelet gitulah. Oke. Nah terus si temannya Akbar ini bilang nggak sembarang orang bisa ngebuat si tambang liring ini. Nah terus juga katanya ngebuat tambang liring ini tuh perlu waktu yang lama banget, dan proses pembuatannya tuh harus dengan nuansa mistis banget gitu lah, berasa banget lah mistisnya. Pas banget si temannya Akbar ini punya bokap juga orang pintar. Karena kan anaknya bisa nerawang, bisa ngeliat makhluk halus kan, dan ternyata tuh bokapnya temannya Akbar ini lebih sakti lagi lah gitu. Jadi bisa ngebantu Akbar buat bikinin tambang liring inilah. Singkat cerita akhirnya Akbar ketemu lah sama bokap temennya ini, dan dikasih tahu tuh syarat-syarat bikin tambang liring ini. Si orang pinter ini, kita sebut orang pinter ini aja lah ya. Orang pinter ini tuh bilang buat ngebuat rajahannya, buat ngebuat gambarannya itu tuh, Akbar tuh harus di dalam sumur atau bertelanjang bulat gitu dalam kelambu buat ngaktifin peletnya. Nah Akbar pun juga harus ngerendam badannya tuh pakai darah ayam dan darah dia sendiri. Terus penggunaan raja ini pun juga harus dibungkus kain warna hitam atau kain kuning yang udah diinepin tuh selama 40 hari di makam keramat. Nah pas sudah beres tinggal disimpan aja tuh di dalam saku atau dibawa kemana-mana lah, biar orang yang kita tuju tuh langsung mau sama kita. Gak pakai pikir panjang ya Akbar langsung mau tuh pakai itu. Akhirnya si orang pinter itu tuh bikinin si tambang liring ini buat Akbar selama berbulan-bulan. Kan tadi gue bilang lama banget kan bikinnya. Berbulan-bulan orang pinter tuh bikinin tambang liring buat Akbar. Dan ada di satu waktu nih pas udah beberapa bulan itu ya, Akbar tuh disuruh sama si orang pinter ini buat telanjang bulat di dalam sumur. Dan sumur itu tuh diisi sama darah ayam dan darah Akbar sendiri. Udah proses itu tuh bener-bener Akbar lakuin. Dan Akbar tuh pas lagi ngelakuin itu tuh ngerasa kayak masuk ke dalam dunia mistis gitu, Bi, Nat. Dia ngerasa, kan dia nyemplung ke sumur nih. Nah dari dalam sumur tuh dia ngeliat, dan dia bisa berasa banget kalau di atas sumur dia diliatin puluhan bahkan ratusan makhluk halus. Wah anjir. Ya tapi Akbar bener-bener fokus biar dia tuh bisa dapetin pelet itulah. Nah beres berendam, Akbar tuh langsung disuruh masuk lagi ke dalam rumah orang pinter itu. Dan Akbar tuh disuruh ngomong kayak gini nih. Ini bahasa Kalimantan gitu, mungkin translation gue salah mungkin ya. Bila ulun niti, tahunya lawan timbang liring haja. Yang rajahannya Semar Bagong, yang tintahnya dari darah hayam mati babunuhan. Handak taguh atau handak kababininan. Maharnya bahari darah hayam dan darah ulun. Kalau diartiin tuh kayak gini. Saya hanya tahu tambang liring saja, yang rajahannya Semar Bagong, yang tintanya dari darah perbunuhan. Bisa untuk kawin dengan nyebut namanya nih si cewek ini, dengan mahar darah ayam dan darah saya sendiri. Habis ngebacain itu, bereslah si Akbar ini ngelakuin prosesinya. Gak pakai lama, Bi, Nat. Kebesokannya tuh dia langsung bisa ketemu dan bisa ngeliat leluhurnya ini. Dan langsung banyak banget cewek-cewek yang Akbar tunjuk tuh langsung mau sama dia. Di situ dia ngerasa dia jadi orang yang paling oke lah, dan gak ada yang bisa nolak, bahkan naklukin Akbar gitu dia ngerasanya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Akbar tuh bener-bener gonta-ganti cewek terus, dan dia tuh kasarannya jadi kayak mainin cewek sana sini gitu lah.
Tapi ternyata lama-kelamaan Akbar dapat nih Bi, Nat, akibatnya. Gue nggak tahu entah ini efek samping atau karena Akbar asal-asalan pakai mantra itu buat keuntungan pribadinya ya. Yang tadinya semua cewek suka sama Akbar, sekarang nggak cuma manusia doang Bi, Nat, yang suka sama dia. Bahkan kuntilanak pun suka sama dia. Wah, anjing pecah. Dan semenjak saat itu, dia tuh diganggu dan disamperin mulu sama puluhan bahkan ratusan kuntilanak setiap malam. Gila. Bener-bener setiap malam. Sampai berminggu-minggu tuh Akbar ngelihat sosok cewek yang bentukannya tuh macem-macem lah, yang tiba-tiba tuh nongol di depan dia. Atau pas dia lagi tidur, Akbar lagi tidur, dia kebangun dan dia lihat di sebelah kasur dia tuh banyak banget kuntilanak lagi tidur sama dia. Pokoknya tuh macam-macam lah. Intinya setiap hari selama berminggu-minggu ratusan kuntilanak tuh nyamperin dia gitu. Karena dia stres banget, Akbar stres banget dan ketakutan banget. Akhirnya tuh dia balik lagi lah ke orang pintar itu buat minta dicopotin peletnya. Dan dia tuh udah gak mau sama sekali main hal-hal mistis. Sampai dia pun juga minta maaf Bi, Nat, ke leluhurnya karena dia jadi sombong. Dan bahkan dia pakai tambang liring ini asal-asalan kan. Jadi dia tahu gitu lah akibatnya karena dia pakai asal-asalan. Ya jadi dia disukain sama banyak banget makhluk halus dan digangguin sama kuntilanak. Gila. Tapi Muy, berarti setelah itu dia bener-bener udah gak sama sekali pakai lagi ya? Udah gak pakai sama sekali, Nat. Karena dia akhirnya sadar gitu dengan kesombongan dia, ketamakan dia gitu kan. Terus si kuntilanak-kuntilanak yang selalu datang ke dia setiap malam gitu, dia masih bisa lihat gak? Nah untungnya hilang ya, udah gak pernah digangguin. Bahkan si Akbar ini udah gak pernah ngeliat sama sekali. Tapi satu yang dia tahu, ya sampai sekarang pun dia juga masih keturunan pendekar. Itu sih, karena kayak info yang dia belum tahu aja kalau dia beneran pendekar apa enggak. Karena ya gue mikirnya kayak, oke, mungkin lu ada darah pendekar. Cuman kalau lu gak pantas atau lu gak wise gitu ya dalam menggunakan tahta yang lu punya, dalam tanda kutip, ya emang ujung-ujungnya lu bakal kemakan sama ego diri lu sendiri sih. Ya bener kata lo Bi, kalau pakai mantra, ya jangan main-main gitu kan.